Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kostum gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Rabu pagi.
Sebelum kita bersama-sama mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk melandasi kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini. Untuk itu, terlebih dahulu mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang tidur kami. Engkau juga membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik, dengan semangat yang baru, badan yang sehat. Tuhan, kami akan mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, terlebih dapat kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi dan berkata-kata, sehingga apa yang disampaikannya, biarlah kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-12. Kita akan membacanya di ayat yang ke-20 dan 21 demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia. Tentu setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Kalau zaman saya dulu pelajaran IPS, itu sejak SD, dikatakan bahwa manusia itu makhluk sosial, jadi tidak dapat hidup sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, sehingga itu membutuhkan bantuan orang lain. Ya, walaupun Tuhan itu menciptakan manusia, itu diberikan talentanya masing-masing. Ada yang memiliki 1 talenta, ada yang memiliki 2 talenta, ada yang memiliki 3, atau bahkan lebih banyak lagi talenta yang dimilikinya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang. Akan tetapi ada hal-hal juga yang tentunya banyak tidak bisa dilakukan oleh orang tersebut. Misalnya saja, saya bisa bermain musik. Saya bisa bermain piano, gitar, bass. Tetapi saya tidak bisa membuat piano. Saya tidak bisa membuat gitar. Saya tidak bisa membuat bass. Artinya walaupun saya bisa memainkannya, tetapi saya tetap butuh bantuan orang lain untuk membuat alat musik itu, sehingga kemudian bisa saya mainkan. Atau Pak Tukang yang bisa menata bangunan, bisa menata batu bata, bisa menata genteng, tetapi belum tentu Pak Tukang itu bisa membuat batu batanya, bisa membuat gentengnya, bisa membuat semennya. Tentu membutuhkan orang lain untuk membuat batu bata, untuk membuat genteng, untuk membuat semen.
mengelola batang pohon sehingga menjadi kayu yang kotak-kotak itu. Nah, artinya walaupun Tuhan memberikan banyak talenta di dalam kehidupan kita, tetapi tentu juga ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Jadi manusia bisa melakukan banyak hal kok, tapi ada juga hal-hal yang banyak tidak bisa manusia lakukan. Nah, kalau pertanyaannya diberikan kepada Tuhan, kepada Allah, apa yang bisa Allah lakukan? Tentu jawabannya pasti Allah bisa melakukan segalanya. Kalau sekarang pertanyaannya dibalik, apa yang tidak bisa Allah lakukan? Mari kita mencoba memikirkan, merenung-renungkan, mencoba menghayati di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita. Apa sih hal-hal yang tidak bisa Allah lakukan? Saya kemarin mencoba memikirkannya. Apa ya? Manusia ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia Allah ciptakan. Sehingga tidak mungkin Allah tidak bisa melakukan satu hal. Nah, di dalam khotbah minggu kemarin, saya menemukan satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Ketika mencoba merenung-renungkannya sepanjang kehidupan saya. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah berhenti mengasihi manusia. Berhenti mengasihi umatnya. Berhenti mencintai segala pun yang diciptakan oleh Allah. Loh, kalau begitu berarti Allah tidak bisa melakukan banyak hal. Artinya Allah bukan maha kuasa. Tidak. Bukan berarti Allah tidak Allah yang maha kuasa. Tetapi dia tidak bisa berhenti mengasihi manusia, itu merupakan pilihan Allah. Jadi Allah lebih memilih tidak berhenti mengasihi manusia. Bayangkan kalau Allah itu berhenti mengasihi kita, masih dapatkah kita makan? Masih bisakah kita minum? Masih bisakah kita bernafas? Masih bisakah kita bangun di pagi hari ini? Saya kira semua yang telah kita terima, yang boleh kita rasakan ini, itu merupakan kasih dari Allah. Semata-mata hanya karena Allah mengasihi hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah sumber kasih. Kalau kita melihat bacaan kita hari ini, Matius 12 ayat yang ke-20 dan 21. Allah itu mengasihi umatnya tanpa syarat. Jadi tidak ada syarat untuk menerima kasih Allah. Karena itu merupakan pilihan Allah sendiri untuk mengasihi kita. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kondisi kita, Allah tetap mengasihi kita. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-20, bacaan kita kali ini di sana dikatakan, buluh yang terkulai pun tidak akan dipatahkannya. Dan sumbu yang telah pudar itu tidak akan dipadamkannya. Kalau kita melihat pada kehidupan zaman dulu pada waktu itu di Timur Tengah kuno, buluh itu digunakan untuk tongkat, untuk seruling,
untuk alat ukur. Jika buluh itu retak atau terkulai, pengrajin pada waktu itu akan mematahkannya, akan dibuang begitu saja, tidak ada gunanya. Dan kemudian sumbu yang telah pudar. Kalau zaman dulu ini digunakan untuk penerangan. Jadi ketika minyaknya itu habis, sumbu itu mulai mati dan kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap atau asap yang tebal, sehingga sumbu-sumbu itu perlu dipadamkan dan dibuang. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah di sini? Ini merupakan bagian dari nubuatan Nabi Yesaya. Buluh yang terkulai pun tidak akan dipatahkan. Sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkan. Walaupun zaman dulu itu sudah menjadi hal yang sudah tidak berarti lagi dan perlu dibuang, hanya dibuang, tidak perlu disimpan. Ya karena sudah tidak ada gunanya. Tetapi melalui nubuatan Nabi Yesaya yang tertulis di dalam Injil Matius kita kali ini, bahwa Allah itu tetap mengasihi umatnya. Seburuk apapun kehidupan kita, seburuk apapun kondisi kita, mungkin di mata orang lain, di mata sesama manusia kita merupakan orang yang paling buruk, orang yang kurang beruntung mungkin, dan orang yang terpinggirkan, dianggap orang yang tidak berguna. Tetapi di mata Allah, kita tetap umatnya, dan Allah tetap mengasihi umatnya dalam kondisi apapun. Walaupun kita dianggap tidak berguna, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Allah sudah mengasihi kita, karena Allah lebih dulu menyayangi kita, mencintai kehidupan kita, walaupun kondisi kita buruk, walaupun kondisi kita seharusnya dibuang, hancur, tapi Allah tetap berkenan pada kita. Sehingga kita yang seharusnya jatuh ke dalam dosa, ditolong oleh Allah karena kasih-Nya. Untuk itu marilah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sepanjang kehidupan kita, mari kita juga saling mengasihi. Kita hidup dalam kasih. Kita saling mencintai, membangun suasana, membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih sayang. Tidak perlu melihat alasan orang lain itu, oh berarti harus dikasih, tidak. Tapi mari kita landasi kasih yang kita berikan kepada orang lain itu semata-mata karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Allah adalah sumber kasih kita. Allah adalah sumber cinta kita. Sehingga kita boleh hidup sampai sekarang, boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maka selayaknya kita juga hidup dengan mengasihi orang lain, dengan mencintai orang lain, tanpa memandang orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Engkau juga sudah memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengawali aktivitas pagi hari ini dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Biarlah kehidupan kami Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga kami mampu mengasihi sesama kami,
kami mampu membangun kehidupan yang penuh cinta kasih sayang. Sehingga apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, apa yang sudah kami rasakan ini Tuhan, boleh juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan di dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan, Tuhan sendiri yang memimpin kehidupannya, sehingga di dalam menghadapi pergumulannya masing-masing boleh dilakukannya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Demikian pula saudara-saudara kami yang berpengharapan, biarlah Tuhan sendiri yang menjawab dan turut campur tangan, sehingga apa yang menjadi harapannya Tuhan boleh terwujud tepat pada waktunya. Kalaupun sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami serahkan perjalanan kehidupan kami pada pagi hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang turut campur tangan, menyertai kami, memberkati setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kasih Tuhan boleh kami rasakan dan kami pancarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasihmu. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.